Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri dari Program Studi Ilmu Perpustakaan kelas IP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, ragam, serta fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dikenal sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan, yang berguna sebagai alat pengantar komunikasi bagi masyarakat yang berbeda suku bangsa. Dan tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi mendeklarasikan sebuah ikrar untuk menyatakan bahwa mereka menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi dinyatakan sebagai bahasa negara. Nah, masuk yang ke bagian 2 ini teman-teman, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, dan yang ketiga berdasarkan pokok persoalan. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu berdasarkan media. Berdasarkan media terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang kita sampaikan secara langsung melalui perkataan, biasanya bersifat spontan, dan menggunakan kalimat yang sederhana disertai dengan intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Contohnya, pada saat kita berwawancara, ceramah, dan berpidato. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang kita gunakan atau kita sampaikan melalui tulisan, lewat media tulis seperti kertas, papan, dan layar. Ragam ini tidak bergantung pada intonasi ataupun ekspresi wajah, melainkan kalimatnya itu harus berstruktur, rapi, jelas, dan sesuai dengan kaidah. Contohnya pada saat kita menulis makalah, laporan, dan surat-surat resmi. Masuk yang ke bagian kedua, yaitu berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang ini juga terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah ragam baku atau formal, dan yang kedua adalah ragam santai atau informal. Ragam baku atau formal adalah pemakaian bahasa yang sesuai kaidah, ejaan, kosakata yang bersifat resmi atau formal. Contohnya, pada saat kita berpidato di depan umum atau pada saat kita menulis karya-karya ilmiah. Yang kedua adalah ragam santai atau informal. Adalah ragam yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya seperti berbicara dengan keluarga, teman, ataupun orang terdekat. Dan masuk yang ketiga, yaitu berdasarkan pokok persoalan. Berdasarkan pokok persoalan terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah ragam ilmiah, yang kedua adalah ragam sastra, dan yang ketiga adalah ragam hukum. Ragam ilmiah digunakan pada saat kita menulis karya ilmiah. Bahasanya harus logis, objektif, serta sesuai kaidah. Contohnya pada saat kita menulis makalah, laporan penelitian, artikel, maupun jurnal. Yang kedua adalah ragam sastra. Ragam sastra digunakan pada saat kita menulis karya sastra seperti puisi, novel, maupun cerpen. Bahasa yang kita gunakan harus indah, ekspresif, imajinatif, dan menggunakan gaya bahasa atau majas. Dan yang ketiga adalah ragam hukum. Ragam ini digunakan dalam penulisan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Bahasa yang kita gunakan harus sangat presisi, tidak ambigu, dan sangat cermat agar tidak menimbulkan multitafsir. Sekarang kita masuk ke bagian akhir nih teman-teman, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Di dalam bahasa nasional ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kenegaraan nasional. Yang kedua sebagai identitas nasional, dan yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu antar suku dan bangsa. Dan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara juga ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan, dan yang terakhir adalah sebagai pengembangan ilmu sains dan teknologi. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sebarkan dan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.